sahabat WTV, assalamualaikum, gimana kabarnya? Balik lagi nih, kalau kalian udah ngeliat posternya WTV dalam video ini, kira-kira kalian mau nebak apa nih? Karena kali ini WTV masih membahas tentang masa lalu, berarti masih masuk dalam sejarah dong ya. Yap, kali ini WTV mau membahas beberapa penemuan di masa lalu yang membuat kemajuan dan juga kemudahan bagi kita yang hidup di masa depan. Apa aja sih itu? Oke, langsung aja kita bahas yang pertama. Sendok. Makan adalah kegiatan yang wajib bagi setiap orang, karenanya alat makan pun adalah benda yang mudah untuk kita temui, termasuk alat makan sendok. Benda ini merupakan alat untuk mengambil dan menyuapkan makanan ke dalam mulut kita. Sendok juga merupakan salah satu penemuan yang mengubah wajah dunia. Jika dulunya orang makan menggunakan tangan secara langsung, kini orang menggunakan alat. Sendok membuat tangan kita tidak kotor karena bersentuhan langsung dengan makanan. Ini sering dianggap sebagai salah satu cara yang lebih bersih dan higienis. Namun, tahukah kamu bagaimana sendok berkembang hingga saat ini? Di zaman prasejarah dirangkum dari laporan Gizmodo pada tahun 2013, sendok merupakan alat makan tertua di dunia. Menurut sejarahnya, sendok telah digunakan sejak zaman Paleolitik atau sekitar 50 hingga 100.000 tahun yang lalu. Menurut berbagai literatur kuno, penggunaan sendok dimulai dari Mesir ke India hingga ke Cina. Mulanya sendok dibuat menggunakan benda alami seperti cangkang kerang laut atau batu yang mudah dibentuk. Yang kedua, sepatu. Sepatu paling awal yang diketahui adalah sandal kulit shaggy brush yang berasal dari sekitar 7.000 atau 8.000 tahun sebelum Masehi. Ditemukan di Fort Rock Cave di negara bagian Oregon di Amerika Serikat pada tahun 1938. Sepatu kulit tertua di dunia terbuat dari sepotong kulit sapi yang diikat dengan tali kulit di sepanjang jahitan di bagian depan dan belakang. Ditemukan di kompleks Gua Areni 1 di Armenia pada tahun 2008 dan diyakini berasal dari tahun 3500 sebelum Masehi. Nomor 3. Cermin. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, orang Mesir menggosok permukaan perunggu hingga mengkilap, kemudian dijadikan sebuah cermin. Temuan arkeologis di Mesir dan Mesopotamia Timur menunjukkan bahwa kaca yang diproduksi pertama berasal dari 3000 tahun sebelum Masehi. Fragmen vas kaca tertua ditemukan di Mesopotamia pada abad ke-16 sebelum Masehi dan itu mewakili bukti asal-usul industri kaca berlubang. Nomor 4. Pulpen. Tidak diketahui dengan pasti kapan dan di mana pulpen ditemukan, namun pada abad ke-10 ditemukan sebuah alat untuk menulis yang bahan utamanya menggunakan tinta. Ketika itu, pulpen yang dipakai memiliki wadah tintanya sendiri sehingga antara alat tulis dan tintanya dibuat secara terpisah. Tahun 953 Masehi, seorang berkebangsaan Mesir bernama Ma'at al-Mu'izz membuat sebuah pena yang dilengkapi dengan penyimpanan tinta. Ia ingin membuat sebuah pena yang tidak mengotori tangan dan juga bajunya ketika sedang menulis. Pena tersebut dipakai dengan cara mengalirkan tinta dari badan pena menuju mata pena. Nomor 5. Minyak goreng. Jauh sebelum menjadi bahan pokok di berbagai negara, minyak goreng pertama kali digunakan oleh masyarakat Tiongkok sejak ratusan tahun yang lalu. Dahulu masyarakat kuno menggunakan minyak goreng dari lemak daging untuk memasak. Lemak yang digunakan berasal dari daging sapi, babi, hingga domba. Pada masa dinasti Sankuo, masyarakat Tiongkok kuno mulai beralih menggunakan minyak goreng yang terbuat dari biji wijen. Minyak tersebut disebut-sebut sebagai minyak nabati pertama yang ada di dunia. Hingga saat ini, minyak wijen masih digunakan oleh masyarakat Tiongkok sebagai bahan makanan karena aromanya yang khas. Apakah Sankuo terinspirasi dari dinasti Sango? Nanti Mimin akan menyelidikinya. Oke, mari ucapkan terima kasih untuk orang-orang zaman dulu karena penemuan-penemuan dari mereka kini membuat hidup kita yang di masa depan menjadi lebih mudah. Terima kasih sudah menyaksikan WTV hingga akhir. Jika kalian punya rekomendasi yang ingin WTV bahas, silahkan tulis di kolom komentar. Terima
Terima kasih dan sampai jumpa. Namun jangan lupa untuk like and subscribe. Bye-bye.